Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita doakan selalu tercurahkan kepada baginda alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak pengajar praktik yang telah hadir pada tempat kami yang berbahagia ini. Juga yang saya hormati kepada ibu kepala sekolah dan teristimewa yang saya hormati kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya sejenak untuk berdiskusi bersama. Di sini perlu saya tegaskan bahwa di sini saya bukan menggurui ibu-ibu, tetapi di sini bagaimana kita berdiskusi bersama terhadap visi sekolah kita. Sebelum kita lanjut kepada apa itu visi, saya mengajak ibu-ibu untuk mendengar sebuah puisi, yang mana puisi tersebut karya dari Insinyur Soekarno yang telah saya rekam sendiri. Sebentar ya. Jikalau aku coba kita perhatikan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Mulia itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelapa, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang berbunyi di Batak, bukan lagi Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alisio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon bikin awi yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata Malaysia, aku melihat Indonesia. Ini dulu. Setelah kita mendengar puisi tadi, apa yang kita impikan terhadap peserta didik kita? Jadi kita telah melihat bagaimana perjuangan orang lain menempuh pendidikan, anak-anak yang lain menempuh sebuah pendidikan. Jadi banyak harapan yang kita taruh kepada anak didik kita. Maka dari ini kita perlu mengatur sebuah visi untuk meraih langkah-langkah tersebut agar anak kita terarah kepada hal yang baik. Baik, sekarang kita lanjut kepada visi. Apa arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru? Ayo ibu-ibu, ada yang berpendapat sedikit? Apa arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru? Ibu-ibu, waktu dulu, waktu kita masih sekolah dasar, pernah tidak ibu-ibu ditanya sama guru kita, apa nak cita-cita kamu? Pernah seperti itu? Kita jawab, ada yang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pilot. Bahkan pada saat itu kita tidak tahu bagaimana langkah-langkah menjadi seorang dokter tersebut. Yang penting kita maunya ingin menjadi seorang dokter.
Nah, itulah visi yang bisa kita gambarkan. Artinya, visi ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu penjelajahan untuk mencapai tujuan. Artinya Ibu, visi itu memang sesuatu yang belum terjadi, tapi kita harus yakin itu akan terjadi. Tentunya kita dengan mengatur sebuah strategi ataupun langkah-langkah untuk menuju kepada visi tersebut. Oke Ibu, kita lanjut. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai seorang guru? Yang pertama sekali yaitu visi mengenai murid, dan yang kedua visi tentang pertumbuhan murid kita. Sebelum kita mengatur visi tersebut Ibu-ibu, saya mengajak Ibu-ibu dulu untuk berimajinasi dulu terhadap peserta didik kita. Jadi nanti ada beberapa kalimat umpan yang akan saya bagikan kepada Ibu-ibu. Nanti Ibu boleh menjawab kalimat umpan tersebut. Nanti dari kalimat umpan tersebut kita jadikan sebagai visi kita bersama. Jadi imajinasi kita dulu. Imajinasi kita tentang lingkungan sekolah adalah ini yang kita harapkan semua. Saya rasa ibu-ibu juga setuju dengan hal ini, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, guru yang ramah, memberi teladan, membangun semangat dan menuntut serta membimbing siswa sesuai kodratnya, dan seluruh warga dan seluruh elemen sekolah yang saling mendukung. Di sini Ibu-ibu, sebelum kita berbicara tentang kalimat umpan, jadi imajinasi kita dulu tentang lingkungan sekolah. Yang pertama sekali, saya rasa kita ini semua menciptakan yaitu sekolah yang aman dan nyaman, guru yang ramah. Artinya sapa menyapa kita Ibu-ibu bukan hanya dengan teman sejawat kita. Ada anak pun kita harus menyapanya agar mereka dekat dengan kita. Jadi selanjutnya kita akan kepada kalimat umpan, yaitu ada 6 kalimat umpan tentang cita-cita kita terhadap murid. Yang pertama sekali yaitu kita memimpikan murid yang dididik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin utuh. Dan yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa. Jadi dalam sesi ini saya akan membagikan 2 kelompok karena mengingat waktu. Saya akan bagikan setiap kelompok ada kalimat umpannya, cukup dijawab 3 aja. 3 aja. Ini aku. Tiga aja. Jadi untuk kelompok 1 ini dijawab yang nomor 1, 2, dan 3. Sementara kelompok 2 yaitu nomor 4, 5, 6. Nanti dari jawaban yang telah Ibu tulis kita rangkum bersama agar nanti bisa kita jadikan patokan untuk visi kita bersama. Nomor 1 sampai 3. Agak-agak pegang kelompok ini lah. Iya.
Jadi Pak Jo, ini kan tentu pemahaman kita kalau ada kita masukkan profil Pancasila ya. Nggak apa, sekali kan saya akan memberikan yang mengingatkan aja Bu. Iya. Ini dijawab sama kelompok. Di atas Pak. Iya lah. Ini apa? Kalau mau pergi kalau sudah Bu? Kalau sudah, jadi tolong setiap kelompok nanti ada yang mewakilinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tadi kan juga sesuai dengan kesepakatan bertiga. Jadi ada satu orang nanti yang membaca. Jadi saya mulai dari kelompok satu dulu. Siapa yang membaca Bu? Bu Ilmiah boleh ya? Boleh. Jadi boleh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya membaca masih sama kami dari kelompok 1. Kita memimpin murid-murid yang beriman dan bertakwa. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah bentuk insan yang unik dan memiliki bakat. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pendidikan, karakter, dan penerapan yang berpihak kepada murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata rumpang yang keempat dan kelima, yang keenam kita persilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kalimat rumpang yang nomor 456. Pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama mereka wajib menjalankan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terus belajar itu suatu kebutuhan. Mereka wajib menjaga kearifan lokal dan budaya. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan berkarakter agar menjadi teladan yang baik, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena sekarang karakter itu sangat penting ya Pak ya. Jadi setiap murid itu harus berkarakter. Kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan karakter sangat diperlukan untuk menuntun manusia yang bertanggung jawab. Setiap anak itu unik, dia nggak sama, anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi tidak bisa kita samakan. Mungkin kalau kita melalui pembelajaran menyenangkan yang berpihak pada murid itu bisa. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan beri aplaus dulu kepada kita semua. Jadi
Jadi saya rasa ibu-ibu telah menulis kalimat rumpang menurut diskusi ibu-ibu. Jadi nanti hasil dari diskusi tersebut bisa kita membuat kesimpulan dari kalimat rumpang tersebut. Apakah nanti kesimpulan dari hasil diskusi kita sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu ibu-ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Pertama, yang kedua, ya, bernalar kritis, ya. Apa lagi? Bernalar kritis. Apa lagi? Bergotong royong, mandiri. Juga nanti bisa kaitkan yaitu berkolaborasi baik kita guru maupun dengan murid kita bersama. Jadi dari beberapa jawaban ibu nanti kalau setuju nanti ini bisa kita jadikan sebagai kesimpulan dari kalimat rumpang kita, yaitu di sini kesimpulannya adalah memimpikan siswa yang religius. Religius itu sudah sesuai tidak dengan profil pelajar Pancasila? Sudah sesuai. Yang kedua yaitu berbakat. Berbakat, anak itu harus karena semua anak memang sudah ada bakatnya. Jadi bagaimana kita seorang guru mengarahkan, menuntun peserta didik agar bakat tersebut tersampaikan kepada dia. Yang selanjutnya yaitu berkarakter. Nah, kan di profil pelajar Pancasila itu ditentukan kita harus menuntun anak-anak kita menjadi berkarakter. Yang selanjutnya itu berbudaya. Kita kan pernah kami membuat tugas kelompok yaitu tentang masalah terapam itu. Itu kan kita menjaga kearifan lokal kita, mengajari anak-anak kita. Itu salah satu bisa sesuai juga dengan pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu terampil dan bertanggung jawab. Coba ibu-ibu, ini kesimpulan dari kalimat rumpang yang telah kita tuliskan tadi. Apakah ibu-ibu setuju? Apakah ini sudah sesuai dengan karakter pelajar Pancasila? Insya Allah sudah bisa. Kalau sudah, kemudian kita lanjutkan visi sekolah kita, yaitu menciptakan sekolah sebagai pusat belajar yang membentuk siswa yang berkarakter, inovatif, religius, dan unggul. Itu adalah visi sekolah kita yang mana ini sudah tertempel pun di sini juga ada. Kita harus mengerti ini. Kita harus terapkan bagaimana untuk menciptakan siswa yang berkarakter. Bagaimana kita menciptakan siswa yang inovatif, religius, dan unggul? Tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Oke, ibu. Sementara visi saya yang telah saya buat sebagai calon guru penggerak yaitu terwujudnya siswa yang religius, berkarakter, mandiri, berbudaya, dan berwawasan global. Tentunya ini juga sudah ada keterkaitannya dengan pelajar Pancasila. Kesimpulan visi sekolah, antara visi yang dibuat dengan visi sekolah sudah sesuai atau belum dengan impian kita. Tadi kan ibu-ibu kita telah membuat beberapa kalimat rumpang ini. Ada yang menjawab saya ingin siswa saya berkarakter, yang mandiri, apalagi yang selalu menjaga kearifan budaya lokal. Ini sudah sesuai dengan antara visi yang dibuat dengan visi sekolah sudah sesuai atau belum dengan impian kita. Ini pertanyaannya ini, sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, sekarang kita lanjut kepada prakarsa perubahan. Jadi sebelum kita ini masuk ke dalam prakarsa perubahan, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusi bersama. Yang pertama sekali yaitu ini. Sikap dan perilaku murid guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ayo ibu, ada yang menjawab sebentar?
Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Misalnya kita seorang guru kan ini harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Harus datang tepat waktu. Ada lagi Bu? Jadi teladan. Kalau murid itu gimana? Murid tinggal ikut gurunya. Coba lihat ini. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Di sini kita dituntut untuk mengajar menyenangkan. Artinya kita ini tidak berpatokan lagi hanya kepada satu metode. Itu jangan metode ceramah selalu. Anak-anak ini bosan dia. Jadi kita akan membuat strategi pembelajaran kita bagaimana metode-metode agar anak ini menyenangkan di dalam kelas. Kemudian dari orang tua juga ini ada peran dia di sini. Orang tua harus mendampingi anaknya belajar, tidak hanya cukup di sekolah saja. Jadi orang tua juga berperan untuk ini mencapai visi itu tadi. Yang selanjutnya yaitu murid yang disiplin dan sopan terhadap gurunya. Begitu juga dengan kita ibu, kita juga harus sopan dengan anak-anak kita. Jangan kita tuntut dari anak-anak kita aja. Saling menghargai, benar sekali. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah tersebut? Maksud daripada inisiatif itu ibu-ibu langkah yang kita tempuh untuk ini mencapai visi sekolah. Kita sebagai seorang guru ini. Ada yang berpendapat? Kolaborasi. Artinya kerjasama dalam untuk mencapai visi sekolah itu sangat dibutuhkan ibu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri di sekolah ini. Kita harus selalu bekerja sama walaupun dalam hal yang kecil sekalipun. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja? Tadi kan udah jawab masalah kolaborasi. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu? Artinya kolaborasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Bisa saja nanti bisa dalam bentuk pengembangan diri kita. Misalnya kan beberapa hari ini kita masalah IKM itu kan. Kita belajar mandiri itu kan bisa kita membuat komunitas siswa kita belajar bersama. Mengisi IKM bersama itu salah satu bentuk upaya yang kita lakukan secara berkolaborasi, secara bekerja sama tentunya untuk mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian ibu, ada pertanyaan lagi. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Seperti itu tadi. Kegiatan belajar bersama, bagaimana kita menerapkan tingkah kita agar menjadi seorang penuntun kepada peserta didik kita, itu bisa kita kerjakan. Dan yang selanjutnya yaitu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana waktunya? Ini coba dijawab dulu. Prakarsa itu biasanya melalui budaya positif. Biasakan anak-anak melakukan budaya positif. Kalau kegiatan itu biasa kalau kita di sekolah ada mata terus ada mata kan anak-anak belajar ceramah. Terus menjadi pemimpin kan dia ngomong di depan, ceramah. Terus budaya positifnya yasinan, salam, sapa, senyum, sama anak-anak. Itu budaya positif itu sih yang harus dilakukan. Ini sudah sesuai sekali seperti yang Ibu Ayu katakan, yaitu prakarsa perubahan itu terwujudnya peserta didik yang religius dan berkarakter siswa SD Negeri Blangjerat melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan budaya positif. Ini Bu, budaya positif seperti yang telah kita tempel di luar itu. Kita selalu menerapkan 5F. Kita harus sopan bersama guru, sopan dengan murid kita. Kita harus saling menyapa bukan hanya dengan guru, juga dengan anak-anak kita dimanapun kita bertemu.
tidak hanya di sekolah saja. Nanti jangan sampai nanti anak-anak lari kalau ketemu kita di luar. Nah, karena ini, karena takut dia. Nah, artinya ini kan kita mungkin tidak pernah menyapa mereka. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tentunya sudah ya Ibu. Nah, karena kita menginginkan murid yang berkarakter dan berakhlak karimah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, dari irisan visi calon guru penggerak, diskusi visi yang dihubungkan dengan visi SD Negeri Blanjaran, dapat disimpulkan bahwa visi calon guru penggerak sudah menunjang visi SD Negeri Blanjaran, sedangkan visi SD Negeri Blanjaran sudah mengarah kepada profil belajar Pancasila. Nah, itu yang sangat penting. Bagaimana visi kita bisa terarah kepada profil belajar Pancasila. Sudah setuju Ibu kan seperti itu? Nah, kalau sudah setuju, inilah kesimpulan. Mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan terhadap visi sekolah kita, dengan kita berganding tangan semua, saling bekerja sama, insya Allah sekolah kita akan mampu berjalan sesuai dengan visi yang telah kita terapkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.